Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 4 dimanapun kalian berada. Hari ini kita masuk pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam di tema 1, indahnya kebersamaan, pada subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Juga tidak lupa pada kalian supaya berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kalian. Oke, kita lanjutkan ke pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajaran di hari ini yang diharapkan siswa mampu menyajikan laporan tentang proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran. Oke, kita lanjut. Benda menghasilkan bunyi. Sumber bunyi adalah segala benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Tentunya minggu kemarin kita sudah mengenal berbagai macam jenis bunyi ataupun contohnya seperti alat musik ataupun orang dalam berbicara mengeluarkan suara-suara. Nah, suara tersebut adalah jenis bunyi. Lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas indera pendengaran manusia. Alat indera pendengar manusia adalah telinga yang merupakan salah satu panca indera. Fungsi dari telinga yaitu 1. Sebagai alat pendengaran, yang kedua sebagai alat keseimbangan tubuh. Telinga juga terbagi menjadi 3 bagian. 1. Telinga luar, 2. Telinga tengah, dan 3. Telinga dalam. Tentunya kalian semua sudah mengenal tentang telinga. Namun kita akan membahas bagaimana kerja dari telinga kita tersebut hingga kita bisa mendengar bunyi ataupun suara yang ada di sekitar kita. Oke, kita lanjutkan. Bagian-bagian telinga. Kita bisa lihat dari gambar ini ada daun telinga, lubang telinga, dan gendang telinga, liang telinga, tulang-tulang pendengaran, saluran setengah lingkaran, koklea, saluran eustachius. Tentunya bagian-bagian ini terbagi menjadi 3 ya, yang sudah dijelaskan di awal bahwa ada 3 bagian, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Bagian telinga luar terdiri dari 1. Daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi. Yang kedua, lubang telinga berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga. Yang ketiga, saluran pendengaran berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Di dalam saluran ini terdapat rambut halus untuk menghalangi debu dan air masuk ke telinga. Silakan kalian bisa lihat gambarnya. Kita lanjutkan. Bagian telinga tengah. 1. Gendang telinga atau membran timpani yang berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi. Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Yang kedua, tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang pendengaran tentunya berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea. Dan gambarnya seperti yang tampak di samping. Oke, kita lanjutkan. Bagian telinga dalam. 1. Saluran setengah lingkaran berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. 2.
saluran eustachius, berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah. 3. Cochlea, berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Dan yang keempat, saraf pendengaran, berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana proses telinga kita bisa mendengar? Nah, ini adalah proses mendengar bunyi, sehingga kita bisa mendengar bunyi apa saja yang masuk ke telinga kita. Kita lihat alurnya dulu. Yang pertama yaitu getaran dari sumber bunyi, lalu ditangkap daun telinga, dan diteruskan bunyi merambat di lubang telinga, lalu menggetarkan gendang telinga, dan menggetarkan tulang-tulang pendengaran, lalu ditangkap oleh cochlea getaran bunyi tersebut, lalu diteruskan ke saraf pendengaran, dan saraf pendengaran tersebut akan mengirimkan bunyi itu ke otak, sehingga kita bisa mendengar apa itu bunyi tersebut. Contohnya, suara manusia, suara hewan, ataupun suara bunyi benda-benda yang ada di sekitar, sehingga kita bisa mengetahui jenis-jenisnya. Paham ya? Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kepekaan telinga terhadap bunyi. Klasifikasi frekuensi jenis bunyi ada infrasonik, audiosonik, ultrasonik. Berapa frekuensinya? Infrasonik frekuensi kurang dari 20 Hz, audiosonik frekuensi 20 sampai 20.000 Hz, sedangkan ultrasonik frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Hz itu adalah satuan frekuensi. Nah, kita lanjutkan. Telinga manusia dapat mendengar bunyi di frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Di bawah itu manusia tidak bisa mendengar, ataupun di atas 20.000 manusia juga tidak bisa mendengar lebih jelas. Dan manusia hanya akan bisa mendengar normal di 20 sampai 20.000 Hz, atau bisa ditulis dengan Hz. Cara merawat telinga. 1. Bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. 2. Jangan mengorek-ngorek telinga dengan keras dan terlalu dalam. 3. Segera tutup kedua lubang telinga jika ada suara yang memekakan ataupun sangat keras, agar gendang telinga kita tidak rusak. Oke, materinya di hari ini mudah-mudahan kalian semua dari awal sampai akhir bisa diserap, bisa diterima, bisa dipahami, dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak ucapkan terima kasih kepada siswa kelas 4 yang sudah mau menonton, mau belajar, dan tetap dalam keadaan sehat. Jaga kesehatan terus, supaya kita tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.